Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, saya akan menyajikan kepada kalian semua berita-berita terupdate tentang perpolitikan hari ini. Salah satunya ada fakta berita yang terungkap terbaru yang disampaikan oleh Novel Baswedan, di mana sebenarnya Hasto ini sudah diusulkan untuk dijadikan tersangka sejak tahun 2020, teman-teman. Akan tetapi mungkin karena ketua KPK saat itu dari partai tersebut, makanya nggak diproses-proses, teman-teman. Seolah-olah dilindungi. Apakah partai tersebut melindungi kader mereka yang melakukan korupsi? Kita akan segera bahas videonya, teman-teman. Dan let's do this. Yang pertama nih, Gibran buka suara soal Hasto tersangka KPK. Preyo ya, tanggal merah Deprei. Hasto yang sudah tersangka gimana tanggapannya? Pak Hasto kan tersangka KPK. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena saya dikait-kaitkan dengan tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya. Oh, makasih. Sebelumnya mantan Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk menghormati semua proses yang sedang berjalan atas penetapan tersangka Hasto atas kasus pergantian antar waktu, PAW, Harun Masiku tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan FX Hadi Rudiatmo sebelumnya mempertanyakan kenapa baru sekarang Hasto menjadi tersangka padahal kasus ini mencuat sejak tahun 2019. Saat mungkin itu susah karena mungkin terlindungi ya. Pak Jokowi maju kena mundur kena, teman-teman ya. Jadi makanya baru dihajar sekarang. Hari-hari ini publik begitu heboh memperbincangkan status tersangka Hasto Kristianto yang secara resmi oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku yang sampai saat ini orangnya masih buron dan kasusnya sudah mangkrak hampir 5 tahun lamanya. 5 tahun Seperti lamanya. biasa muncul pro dan kontra. Yes. Pihak pro sangat mengapresiasi kinerja KPK karena siapapun di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu harus dieksekusi dan harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur memang sejak awal, ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya, KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif, dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi dan seterusnya. Guys, ada berita. Sebelum jadi tersangka, Hasto sudah pergi tinggalkan Jakarta bersama keluarga. Waduh, hati-hati nanti lari, teman-teman. Nanti jadi buronan lagi ya. Semoga bisa cepat pulang dan cepat mempertanggungjawabkannya. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini? Utuh, cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka.
Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Jawab nggak sih, kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu, kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Novel Baswedan Fakta baru ya teman-teman ya. Jadi bukan main ya. Teriak-teriak uang cilik tapi ternyata uang leci. Tapi Ibu Mega katanya mau kayak pasang badan, itu semacam ancaman atau gimana sih itu, Bang? Yang menurut saya, janganlah juga Ibu Mega itu mengorbankan kedudukan dia hanya karena seorang Hasto yang sukanya sama istri teman dekat. Gitu. Terkait Harun Masiku itu, Bang. Iya kan, Harun Masiku jadi menarik ya. Harun Masiku itu jadi menarik karena memang ya membingungkan sekali ini soal Harun ini ya. Hampir 5 tahun dia nggak ketemu kan gitu. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa memang dia punya keahlian untuk tidak mengenal, untuk tidak bisa ditemukan, sampai itu benar gitu loh. Benar gitu. Jangan saya memang orang-orang melihat Harun Masiku dia sudah diberdayakan sebagai pemimpin. Kalau ini bukan nanya, ini betul itu kan? Karena memang dia punya keahlian tersendiri, tidak bisa ditemukan oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Ya, saya tetap meyakini bahwa Harun Masiku ini hanya sebagai pintu masuk ya, dengan berbagai kasus yang ada, yang itu dugaan kuat pasti melibatkan banyak elit politik. Gitu. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh teman-teman yang dianggap bisa jadi ya terlibat dalam kasus-kasus yang terjadi gitu. Di KPK sebelumnya sudah mengeluarkan kan foto-fotonya Harun Masiku kan pas hari korupsi itu. Ya pas hari korupsi kan ada 4 foto. Ada 4 foto. Dan memang agak mirip dia mukanya sama Hasto tuh. Seperti kok ini ada yang mirip gitu loh. Iya, ada kesamaan gitu. Wah, memang dekat dia gitu loh. Karena dari segi auranya saja dia sama gitu. Makanya kok auranya kok agak sama ya gitu. Tapi Ibu Mega katanya mau kayak pasang badan, itu semacam ancaman atau gimana sih itu, Bang? Iya kan, ya itu yang saya agak menyayangkan ya, ketika ada keluar statement kalau Hasto diperiksa, Hasto ditangkap, saya akan pasang badan, saya akan datangi ke polisi dan sebagainya gitu. Yang menurut saya, janganlah juga Ibu Mega itu mengorbankan kedudukan dia sebagai negarawan, kedudukan dia sebagai ibu negara, kedudukan dia sebagai presiden kelima ya, presiden kelima tuh hanya karena seorang Hasto yang sukanya sama istri teman dekat. Gitu. Jadi jangan gitu loh, maksud saya gitu loh. Saya tuh kaget kok bisa sesayang itu sama saya. Ganjar kalah aja, itu kan pikiran saya tuh kena evaluasi di sekjen. Harusnya dievaluasi dong, kan gitu loh. Itu masih dipertahankan aja sudah hebat gitu loh, Bang. Makanya saya nggak ngerti juga gitu loh. Apakah Hasto memang dia dianggap berhasil ya dalam kategori kepartaian? Kan nggak juga. Kan gitu ya. Pilkada banyak yang kalah. Iya, itu makanya saya kan harusnya kan sebagai pimpinan tertinggi ya setelah ketua umum dia harusnya malu dong. Malu, benar. Harusnya dia bertanggung jawab. Nah, ini kan sesuatu yang malah nyinyir di sana sini, fitnah sana sini, cari kambing hitam ya. Dan jujur siapa? Pak Jokowi. Besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Apa urusan lu? Pak Jokowi. Menurut saya kabar sukacita. Kabar sukacita Pak Jokowi keluar dari PDIP. Ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih. Antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu sama Pak Jokowi? Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Udah bukan kader lagi. Isu-isu juga nggak boleh. Boleh aja, cuman orang bilang
Apa urusan lu kan gitu kan? Udah kalian udah pecat kok. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi. Waktu yang mengujinya. Kalian pasti masih kepingin lagi dengan berita ini tentang dia. Hasto kan? Ini dia. Gak bosan kalian? Sama, aku nggak bosan aku. Kita bikin dia sampai betul-betul menangis. Gempur terus, gempur. Tahu kalian apa kata kubu sebelah? Ngapain kau terlalu fokus sama si Hasto? Kalau memang betul adil aparat penegak hukum, coba tangkap itu si Harun Masiku. Aku bilang sama orang itu, aku nggak peduli di mana keberadaan Harun Masiku sekarang. Yang penting Hasto sudah ditetapkan jadi tersangka. Untuk apa diperdulikan ikan sepat kalau udah dapat ikan toman? Betul sekali ya. Bodoh namanya itu kan. Ikan tomannya udah dapat, ngapain kita pedulikan ikan sepat? Jadi kalau bicara tentang permasalahannya Harun Masiku ini biar tahu kalian, ternyata perannya si Hasto ini sangat besar. Sangat besar. Makanya udah gak cocok lagi ditetapkan jadi saksi. Memang harus dijadikan tersangka. Harus tersangka dia, harus naik kelas. Naik kelas. Dari saksi jadi tersangka itu kan namanya naik kelas. Iya, jadi berdasarkan sprindik nomor 153 dan 152. Salus. Repot ini, Opung kalau udah ngomongin sprindik, pasal-pasal, hukum segala macam, pusing kami, Bung. Paham kita sih, kan begitu. Jadi sprindik 153 menyatakan bahwasanya Hasto itu memang betul dengan nyata-nyata melakukan penyuapan. Kan begitu. Sprindik 152 mengatakan bahwasanya Hasto itu melakukan obstruction of justice atau perintangan terhadap proses penyidikan, ya. Jadi satu-satu dulu kita. Ternyata biar tahu kalian perannya si Hasto ini ternyata sangat vital, ya. Yang pertama itu, ya kita sudah tahu bahwasanya yang terlibat itu adalah komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Kalian tahu ternyata Wahyu Setiawan adalah kader PDIP yang menjadi komisioner KPU. Ketawanya bahagia banget. Akhirnya itulah yang disampaikan, mungkin maksudnya disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa waktu yang akan mengujinya, waktu yang akan membuktikan. Ya, kita semakin hari semakin dibukakan melihat seperti apa dalamnya orang-orang di partai tersebut, teman-teman ya. Ternyata ya mereka yang menduduki di jabatan yang strategis melindungi orang-orang yang ternyata mereka bermain di dalamnya, teman-teman. Melakukan kejahatan-kejahatan yang selama mereka berkuasa itu mereka tidak terjamah karena saling melindungi, saling backup, teman-teman. Luar biasa setia kawan mereka ya. Tapi kita bersyukur akhirnya Pak Prabowo yang terpilih. Pak Prabowo tidak pandang bulu, membongkar semua, mengungkapkan kembali kasus yang sudah mangkrak selama 5 tahun. Akhirnya diangkat kembali dan kalian lihat alhasil. Sekjen Partai PDIP sudah ditetapkan menjadi tersangka. Itu adalah hal yang luar biasa. Kalian kebayang gak betapa ngerinya jika Ganjar jadi presiden? Berapa tahun lagi kita akan dijajah secara diam-diam, teman-teman, oleh mereka yang dalam bungkusannya, dalam framingnya mereka itu partai wong cilik, tapi melakukan begitu banyak kelicikan di dalam yang hari ini perlahan-lahan mulai terbongkar. Kita bersyukur ke Tuhan yang Maha Kuasa, Pak Prabowo dan Gibran yang terpilih menjadi presiden. Berterima kasih buat semua rakyat Indonesia yang juga sudah mengambil andil memilih Prabowo Gibran menjadi presiden kita. Kalian saya selalu mengatakan, kalian kebayang nggak bagaimana ini akan tetap tertutup rapi, terbungkus rapi, dan mereka akan terus melakukan kejahatan mereka di dalamnya kalau Pak Ganjar terpilih. Bersyukur kita, teman-teman. Aku bersyukur sekali. Silahkan tulis pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.